Kita memberikan layanan itu secara terus-menerus, 1x24 jam layanan Dukcapil kepada masyarakat. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Baiklah sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, kita langsung saja ke sesi penyampaian materi. Pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu bermanfaat dari narasumber yang luar biasa dan ahli di bidangnya. Beliau merupakan Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil, yaitu Bapak Muhammad Farid SSTP MSI, yang akan menyampaikan materi dan pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik. Baiklah, kepada Bapak Muhammad Farid SSTP MSI, dengan hormat waktu dan layar kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Agnes atas kesempatan diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adapun judul pada hari ini, DMM ke seri 25 ini, yaitu pemanfaatan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik. Kalau kita melihat dari sisi filosofi Adminduk itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil, bahwa sangat luar biasa negara memberikan mandat kepada kita untuk memberikan layanan Adminduk, administrasi kependudukan. Sesuai dengan tugas negara, Bapak Ibu, kita harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh penduduk warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Dengan apa? Dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Nah, ini pasti yang Bapak Ibu sahabat Dukcapil rasakan di masyarakat saat ini, bagaimana Adminduk, pelayanan Adminduk di daerah tidak dipungut biaya. Nah, ini kalau masih ada yang dipungut biaya, laporkan sahabat Dukcapil kepada kita. Ini adalah salah satu tugas Dukcapil untuk membahagiakan masyarakat. Seperti itu. Yang kedua, tugas negara dalam hal ini harus hadir dalam pelayanan Adminduk sampai ke depan atau ke pintu-pintu rumah Bapak Ibu sahabat Dukcapil semua. Kita memberikan layanan itu secara terus-menerus, 1x24 jam layanan Dukcapil kepada masyarakat, memberikan seperti Pak Tafib tadi sampaikan di awal, sudah banyak yang sudah berintegrasi data kependudukan dengan Dukcapil, sehingga layanan Dukcapil bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bahwa memang kita tahu bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang sangat luas. Kita memiliki pulau 17.504 pulau besar dan pulau kecil. Ini merupakan potensi maupun tantangan buat kita untuk bisa lebih meningkatkan persiapan pelayanan Adminduk ke pulau-pulau, tentunya dengan sarana prasarana yang cukup memadai. Nah, ini sebagai tantangan dan juga peluang buat kita untuk senantiasa merefresh, mereview kembali, mengevaluasi sampai di mana pelayanan Adminduk sampai ke pulau-pulau, sampai ke pelosok-pelosok yang dilakukan oleh sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, unsur-unsur negara yang ada, yang pastinya kita sudah mengetahui bersama, tentunya adanya penduduk. Ini salah satu unsur suatu negara. Yang kedua, adanya pemerintahan. Level pusat, level daerah, semua unsur pemerintahan yang ada, ini menjadikan adanya negara. Yang ketiga adalah unsur wilayah. Kalau kita ada pemerintahan, ada penduduk, tentunya pasti ada wilayah. Dan wilayah ini juga diatur
di Kementerian Dalam Negeri, bagaimana batas-batas wilayahnya, batas antar kabupaten, provinsi, bahkan sampai dengan desa kita atur. Ini perlu sekali untuk ketegasan batas antar wilayah. Selanjutnya adalah terkait pengakuan negara lain. Pengakuan negara lain ini juga jadi sangat penting karena apabila suatu negara itu dikatakan negara yang independen, tentunya negara lain yang memberikan pengakuan kepada negara kita, sehingga kita bisa sampai dengan saat ini bisa mendapatkan layanan oleh pemerintah secara baik, sehingga Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, inilah yang menjadi salah satu landasan fondasi buat kita dalam bermasyarakat, bernegara. Selanjutnya, untuk tujuan penyelenggaraan Adminduk itu sendiri, Bapak Ibu, yang pertama adalah memberikan keabsahan identitas. Ada nggak Bapak Ibu, sahabat Dukcapil yang belum ada identitas? Saya rasa semuanya sudah memiliki ya identitas. Tentunya dengan ada yang di dompet Bapak Ibu, ya KTPL ya Bapak Ibu. Kalau kartu keluarga nggak mungkin di dompet ya. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan ada di HP, Bapak Ibu sekalian. Digital kita sudah semakin maju, pesat. Sekarang Indonesia sudah menghadapi era revolusi industri 5.0. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita untuk mempersiapkan digital ID kita secara baik. Dan ke depan juga Bapak Ibu, Dukcapil tentunya dalam memberikan keabsahan identitas ini, kita perlu identitas yang betul-betul valid, ya. Tadi Pak Taufik juga menyampaikan bahwa lembaga pengguna yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil sudah banyak, sehingga perlu adanya validitas data dalam pelayanan publik seperti itu. Tujuan Adminduk juga Bapak Ibu sekalian yaitu untuk perlindungan status hak-hak sipil penduduk. Sehingga apabila Bapak Ibu sudah tercatat di Adminduk, status Bapak Ibu sudah terekam di negara Bapak Ibu bebas untuk mendapatkan layanan. Karena Bapak Ibu terdata secara yuridis formal di Adminduk. Nah, ini penting Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tujuannya untuk menyediakan data dan informasi kependudukan nasional. Kalau seandainya Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di lingkungan Bapak Ibu sekalian, baik tingkat RT, RW, sampai dengan level nasional, tentunya kita harus memiliki landasan dalam melaksanakan kegiatan kita tersebut. Tentu kita memerlukan namanya data dan informasi, sehingga dengan adanya data yang ada dari level bawah sampai ke atas, ini menjadi landasan kita untuk pengambilan kebijakan. Tentu ini sangat penting sekali Bapak Ibu, sahabat Dukcapil, data kependudukan kita kelola dengan baik. Selanjutnya juga Bapak Ibu, dengan adanya Adminduk ini kita perlu ada suatu tertib Adminduk ya secara nasional terpadu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada KTP, KK, dan anak yang baru lahir sudah punya akte kelahiran, setelah itu meningkat punya kartu identitas anak, nah ini menandakan kita selaku warga negara berbangsa, berwarga negara yang baik, memiliki identitas, ya kan? Identitas ini menandakan bahwa kita itu sudah tertib Adminduk. Nah, melalui gerakan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, yang dicanangkan oleh Dukcapil seluruh Indonesia, dan ini gaungnya sudah sangat luas ya, sehingga dengan adanya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ini, harapan kita adalah Adminduk bisa lebih memasyarakat lagi dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih baik, cepat, dan akurat seperti itu. Selanjutnya untuk menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya.
ada satu jargon Bapak Ibu bahwa Adminduk itu bukan pelayanan dasar. Kalau kita ketahui pelayanan dasar seperti kesehatan, ya kan, perumahan, layanan dasar yang Bapak Ibu kita ketahui bersama, sahabat Dukcapil, tapi Adminduk ini menjadi dasar semua pelayanan. Nah, ini yang di bold merah ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca. Ini jargon bahwa memang saat ini Dukcapil, melalui data Dukcapil, itu pintu akses untuk semua layanan. Bisa Bapak Ibu mengurus BPJS Kesehatan, diperlukan adanya NIK, KTPL, kartu keluarga Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu juga untuk mengurus ke perbankan, buka rekening, dan mungkin ada kegiatan di perbankan, itu diperlukan juga namanya NIK dan KTPL. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu pasti sudah mengenal apa itu nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan yang kita ketahui saat ini yang tertera ada di dalam KTPL KK Bapak Ibu sekalian, itu adalah nomor yang unik dan tidak bisa diubah Bapak Ibu. Jadi nomor induk itu akan melengket kepada setiap warga negara Indonesia yang sudah terdaftar. Oleh karena itu, nomor induk kependudukan ini wajib dimiliki, ya, wajib dimiliki oleh kita semua, sahabat Dukcapil, dan juga NIK ini berlaku seumur hidup dan selamanya. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki NIK, nah Bapak Ibu sekalian, NIK ini juga nanti dalam proses Bapak Ibu melakukan pencatatan di KUA, itu menggunakan NIK juga. Dan semua kegiatan-kegiatan lain menggunakan NIK. Kalau di negara di Australia, ya, yang saya tahu bahwa mereka nggak ada NIK di Australia, tetapi mereka memiliki social number. Nah, kita memiliki NIK ini berarti keunggulan kita dengan memiliki NIK ini akan lebih baik lagi dalam menata layanan administrasi kependudukan. Selanjutnya, NIK juga diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. NIK menjadi dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Saya yakin sekali Bapak Ibu, sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, sudah merasakan bagaimana tidak memiliki NIK. Misalnya ada saudara atau keluarga yang tidak memiliki NIK, ataupun mungkin NIK-nya sudah memiliki, NIK-nya tidak sinkron secara data, sehingga layanan tidak bisa diberikan oleh lembaga pengguna. Nah, ini juga menjadi problem. Jadi walaupun Bapak Ibu tadi memiliki NIK, kadang ada terkendala. Nanti kita diskusikan. Ini perlu nanti seperti Pak Taufik tadi sampaikan, kami di Dukcapil dalam hal ini tentunya memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat sehingga semua bisa terlayani. Selanjutnya, apa aja isinya NIK? Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Kok banyak sekali digit yang ada di NIK gitu kan? Ada 16 digit. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, 6 digit pertama itu adalah kode wilayah provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan tempat tinggal saat mendaftar. Nah, itu 6 digit pertama. Dan 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Ya. Khusus untuk perempuan, tanggal lahirnya ditambah angka 40. Dan selanjutnya 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis oleh SIAK. Jadi Bapak Ibu nomor urut keberapa yang pada saat itu melakukan perekaman pendataan biodata penduduk sehingga Bapak Ibu akan dikategorikan sesuai dengan nomor urut. Nah, inilah Bapak Ibu isi dari NIK itu, supaya Bapak Ibu mengetahui pada saat kadang kita tidak care tidak hafal dengan nomor NIK karena kita tidak mengetahui apa sebenarnya di dalam NIK itu gitu kan. Banyak banget ya dihafal 16 digit gitu ya. Padahal kalau kita tahu apa aja unsur-unsur di dalam NIK itu, 6 pertama, 6 kedua, dan 4 terakhir, kita akan gampang menghafalnya.
dan ini memang sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga sebenarnya memudahkan buat kita semua dalam menghafal dan juga dalam proses nambarisasi ya, seperti itu. Selanjutnya, data kependudukan semester 2 tahun 2021, Bapak Ibu sahabat Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah 273.879.750 jiwa. Ini berdasarkan semester 2 tahun 2021. Dalam daftar semester 2 ini juga dapat kita ketahui bahwa jumlah laki-laki ada di 138.303.472 jiwa, dan perempuan agak lebih sedikit ya dibanding laki-laki, 135.576.278 jiwa. Nah, kalau kita melihat basic wilayah, di sini jumlah penduduk yang terbanyak itu di Jawa Barat, ya, ada di 48.220.094 jiwa. Di provinsinya ada di yang terendah ya, yang maksudnya lebih sedikit penduduknya itu di Kaltara 698.000 ya. Nah, ini perbandingan antara jumlah penduduk yang wilayahnya padat dan yang tidak terlalu padat, sehingga perlu adanya kita mengetahui, oh ternyata Jawa Barat kalau misalnya pemilu ya, itu jumlah penduduknya banyak tuh. Nah, ini salah satu dalam penegakan atau pemberian data kita dalam berdemokrasi juga. Jadi kita bisa menganalisa. Kalau dari kabupaten kotanya yang tertinggi ada di Bogor dan terendahnya ada di Supiori, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini data untuk perwilayah padat dan yang tidak padatnya. Dan terakhir ini Bapak Ibu, kalau kita melihat di bawah ini yang ada lahir mati pindah datang ini, atau kita sebut lampit ya, ini seiring dengan pencatatan yang terus secara dinamisasi data yang ada, kita bisa mencatat perkembangan penduduk kita lahir mati dan pindah datangnya. Ternyata kalau kita lihat itu yang lahir sebanyak 691.259 jiwa di tahun semester 2 tahun 2021 ini. Sedangkan yang mati ternyata lebih banyak dari yang lahir, Bapak Ibu. Itu di 1,5 juta jiwa. Sedangkan pindah datang di 6,5 juta jiwa. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa ya berarti masyarakat Indonesia dalam hal ini perlu aware ya kondisi penduduk kita bahwa lebih banyak yang mati daripada yang lahir. Dan ini juga selanjutnya dapat kami sampaikan kepada sahabat Dukcapil seluruh Indonesia bahwa saat ini perekaman KTPL yang sudah tercatat di Adminduk itu sejumlah 99,21% dari wajib KTP 198.628.692 jiwa. Nah, yang sudah merekam 99,21% ini atau sejumlah 199.059.515 jiwa ini, Bapak Ibu, ini menandakan bahwa peran ya seluruh dinas Dukcapil pusat di daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dan juga level nasional, ini kita bergerak bersama dalam memberikan perekaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita yang sudah menginjak umur 17 tahun, pemilih pemula seperti itu sudah wajib KTP, sudah masuk di database kita, tercatat sebagai wajib KTP yang 198 juta jiwa itu. Nah, ini yang menjadi target kita untuk dilakukan perekaman. Sehingga apa yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil seluruh Indonesia itu sangat luar biasa, sampai dengan saat ini sudah 99,21% yang sudah merekam di Dinas Dukcapil. Ini luar biasa, applause buat teman-teman di Dinas Dukcapil seluruh Indonesia. Luar biasa. Ini tinggal sedikit lagi, tinggal sekian persen lagi, mungkin belum nggak nyampe 1%, sehingga perlu sekali kita support terus Bapak Ibu melalui gerakan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Kita sadar untuk selalu mengingatkan
bahwa kalau misalnya ada kita perpindahan alamat, ada penambahan anggota keluarga, kita selalu mencatatkan perubahan elemen data tersebut di dinas-dinas Dukcapil di tempat Bapak sahabat Dukcapil semua berada. Selanjutnya, ini kami mungkin memberikan gambaran kepada sahabat Dukcapil seluruh Indonesia bahwa di tahun 2021 lahir mati pindah datang itu sangat dinamisasi datanya tinggi sekali. Sehingga kita bisa lihat bagaimana perkembangan tiap bulannya di tahun 2021 dari Januari sampai dengan Desember, dan di tahun 2022 juga ini kami memiliki data dari Januari sampai bulan April lahir mati pindah datang penduduk Indonesia. Nah, kalau kita mencermati ini kelihatan Bapak Ibu datanya bahwa dari bulan Januari lahir di 113.000, yang mati 88.625, pindah datang 498.000 sekian. Nah, kalau kita lihat dinamisasi datanya di bulan Februari, ini ada perkembangan di posisi masyarakat kita yang mati. Ini ada 93 penambahan, sedangkan lahirnya menurun. Nah, kalau di pindah datangnya relatif hampir sama. Di bulan Maret lahir di 41.000, ada penurunan, ya, jadi naik turun nih sepertinya, dan mati mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat angka ini untuk yang mati itu terus mengalami peningkatan sampai bulan April, dan bulan Mei ada penurunan. Begitupun dengan kelahiran naik turun. Jadi ini Bapak Ibu, data yang kita miliki ini adalah bisa menjadi buat kita menjadi acuan ya, bagaimana perkembangan dinamisasi Adminduk kita yang luar biasa, sangat cepat ya perkembangannya. Selanjutnya Bapak Ibu, output pelayanan Adminduk. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dirtafib tadi, bahwa pelayanan Adminduk itu Bapak Ibu yang selalu kita rasakan dan kita dapatkan layanan di Dinas Dukcapil seperti yang familiar KTP, KTPL, kartu keluarga, surat keterangan pindah, ini yang sering Bapak Ibu dapatkan di Dinas-Dinas Dukcapil. Nah, kalau sebenarnya Bapak Ibu pelayanan itu ada 24 dokumen kependudukan. Ini yang ada di Dinas Dukcapil. Sehingga dari 24 dokumen ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan unsur layanan tersebut di Dinas-Dinas Dukcapil di tempat Bapak Ibu berada, sehingga apabila ada keluarga yang bertambah, anak yang lahir, itu langsung diurus akte kelahirannya, dan kalau misalnya ada yang meninggal keluarga, diurus surat keterangan kematiannya, sehingga antara data lahir dan mati kita di database itu bisa tercatat sesuai dengan apa yang dilaporkan. Kita tidak berani Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada laporan dari penduduk, walaupun kita ketahui yang bersangkutan katakanlah meninggal, tetapi kita secara administrasi sesuai dengan Adminduk ya, kita mencatat apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi ya, peristiwa yang terjadi kita catat, sehingga ini betul-betul berdasarkan laporan dari Bapak Ibu sahabat Dukcapil semua seluruh Indonesia. Selanjutnya di data kependudukan Bapak Ibu, itu ada data perseorangan dan data agregat, itu berdasarkan pasal 58 Undang-Undang 24 2013. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui data agregat, nanti bisa masuk ke GIS-nya Dukcapil, di sana bisa melihat bagaimana jumlah penduduk, jenis kelamin, yang ada sampai tingkat desa pun kelurahan itu ada, itu data agregat. Nah, dalam NIK ini Bapak Ibu, berdasarkan pasal 13 ayat 3, NIK itu dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat urgent buat kita ketahui bersama, bahwa Dukcapil itu bukan layanan dasar, tetapi dasar semua layanan Bapak Ibu. Ini sesuai dengan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Dan di pasal 58 ayat 4-nya Bapak Ibu dapat kita
lihat bahwa di dalam Adminduk itu kita mensupport namanya untuk pelayanan publik. Tadi Pak Taufik sudah sampaikan juga di awal, bahwa untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal, itu hal yang menjadi mandat dalam pasal 58 ayat 4 kepada kita untuk kita berikan secara baik ya dalam pelayanan Adminduk. Nah, kalau kita melihat dari sisi pelayanan apa saja terkait dengan pelayanan publik, saya pikir Bapak Ibu, sahabat Dukcapil seluruh Indonesia sudah merasakan bagaimana Bapak Ibu dalam mengurus BPJS Kesehatan. Seandainya Bapak Ibu tidak ada NIK, Bapak Ibu tidak bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Begitu juga Bapak Ibu yang untuk pelayanan sekarang ini ada PPDB, pendaftaran anak berdasarkan wilayah. Nah, ini juga menggunakan NIK. Sehingga apa yang Bapak Ibu rasakan di pelayanan di masyarakat, semuanya sudah membutuhkan namanya NIK. Jadi sudah saatnya kita untuk sadar administrasi kependudukan saat ini, karena dengan sadar administrasi kependudukan kita bisa dilayani di lembaga pengguna mana saja, baik pemerintah maupun swasta. Dalam alokasi anggaran pun maupun perencanaan pembangunan tentunya juga mengacu kepada data kependudukan Bapak Ibu. Dalam alokasi dana alokasi khusus, DAK yang kita kenal, itu juga berdasarkan jumlah penduduk. Jadi penting sekali apabila Bapak Ibu pindah ke dalam suatu daerah, pindah antar provinsi, kabupaten, kota, Bapak Ibu mendaftarkan, mencatatkan diri di Dinas Dukcapil setempat, sehingga pergerakan kita dalam hal sumbangsi kita dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran juga itu bisa tepat dan akurat seperti itu. Selanjutnya pembangunan demokrasi. Pembangunan demokrasi saat ini, Bapak Ibu, kita sudah menggunakan basic dasar datanya DP4 menggunakan NIK, data penduduk. Sehingga pada saat kita kontestasi pemilu, itu warga negara kita memiliki hak pilih. Nah, ini juga kita dalam hal membantu membangun demokrasi. Dan tentu juga yang saat ini penegakan hukum, pencegahan kriminal, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke mall ya, atau Bapak Ibu datang ke dalam suatu keramaian, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau misalnya di situ ada CCTV, ada video, di situ bisa kita melakukan identifikasi warga atau data warga yang hadir pada saat itu, sehingga kita bisa mengetahui kondisi siapa orangnya, sehingga ini penting juga untuk mencegah kriminal. Jadi pada saat kita sadar bahwa kita ruang lingkup kita untuk melakukan tindakan kriminal itu terbatas karena sudah diawasi, nah ini juga bisa membantu mencegah semakin tingginya kriminal, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau event-event kita sudah memiliki CCTV itu luar biasa, nanti bisa kita identifikasi identitas penduduknya. Nah, ini selanjutnya mungkin untuk Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah lembaga yang sudah mengakses itu ada banyak Bapak Ibu. Ini kalau melihat data ini kita sudah ber-MOU itu 61 lembaga yang sudah ber-PKS dengan Dukcapil pusat maupun daerah itu di 5.337, dan yang sudah menghit NIK sampai dengan saat ini di 9,64 miliar. Nah, ini luar biasa identifikasi yang sudah kita lakukan ya kepada lembaga pengguna pusat maupun daerah. Ini bisa kita lihat bahwa menandakan kebutuhan verifikasi data penduduk terhadap validitas data dalam layanan di masyarakat itu sangat tinggi, sehingga keakuratan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, lembaga pengguna merasa yakin bahwa yang dilayani itu adalah yang bersangkutan, bukan orang yang ingin melakukan hal yang tidak
apa namanya yang tidak diinginkan seperti itu, sehingga itu juga bisa mencegah ya, mencegah, preventif orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sehingga dengan adanya validitas data dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, ini bisa mencegah kriminalitas. Nah, ini data lembaga akses yang terbanyak Bapak Ibu, ada Telkomsel, ini dalam kartu Bapak Ibu sekalian dalam hal prabayar ya, dan juga ada Kemensos, data DTKS seperti itu, BPJS Kesehatan. Ini nomor kepesertaan Bapak Ibu pastinya kita divaliditas melalui Dukcapil, sehingga nanti BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan juga ada kepastian identitas buat kepesertaannya. Ada XL Axiata, Indosat, ini seluler ya. Ada perbankan juga, BRI, Kemendikbud, Kemenkes, Hutchinson Tree, Smart Friend, BPJS Ketenagakerjaan, Peduli Lindungi. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar, di mall-mall juga aplikasi Peduli Lindungi itu juga sudah bekerja sama dengan Dukcapil mengakses data Dukcapil. Dan selanjutnya ada Pikir BPJS Kesehatan, BPN dalam pembuatan sertifikat, Bank Mandiri, Kemenko Perekonomian, Ditjen Pajak, ini terkait dengan NPWP Bapak Ibu ya. Terus ada juga Ditjen Perbendaharaan, Divti Polri, dan yang selanjutnya ada BNI Perbankan. Jadi memang Bapak Ibu di slide berikutnya saya mungkin bisa lihat di sini ada logo-logo ya. Lembaga pengguna yang mana saja sudah bekerja sama menggunakan data Dukcapil. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, sudah banyak sekali. Ada kepolisian, KPK, BPJS Kesehatan, Peduli Lindungi, Bank Indonesia, Kemensos, BCA Mandiri, BKN untuk pendaftaran CPNS, ya kan? Tadi Pak Taufik juga sudah sampaikan, dan ada kartu prakerja, pegadaian, Kementerian Pertanian, XL, Kemendikbud, ya, ada KESE, BNI, ya. Ini banyak Bapak Ibu. Kalau kita mau pampang di sini semua, slide-nya isinya logo-logo semua. Ini kita perwakilan saja, contoh pengguna data Dukcapil. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh, tadi di awal mungkin Bapak Ibu mendapatkan, banyak yang kerjasama. Bentuk kerjasamanya seperti apa ya? Apa yang dimanfaatkan oleh lembaga pengguna? Jadi pada saat Bapak Ibu mendaftar kepada misalnya aplikasi Peduli Lindungi, tentunya Bapak Ibu sahabat Dukcapil itu menginput informasi ya, data Bapak Ibu secara sadar sendiri ya, secara sadar menginput data, misalnya nama di sini Peduli Lindungi dimasukkan warga negara Indonesia, kewarganegaraan kita, nama lengkap, tanggal lahir, NIK, nomor paspor, seperti itu. Nah, ini perlu diinput oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan ada data ini diverifikasi datanya yes or no kepada Ditjen Dukcapil. Seperti itu. Sehingga apabila data yang Bapak Ibu input di Peduli Lindungi maupun pendaftaran NPWP ya, itu bisa langsung terverifikasi secara sistem yes or no atau true or false data Bapak Ibu. Sehingga apabila true, betul ya data Bapak Ibu, itu akan divalidasi oleh aplikasi lembaga pengguna itu, dan Bapak Ibu akan masuk ke dalam step berikutnya. Ya, Bapak Ibu akan bisa masuk ke dalam aplikasi yang disediakan oleh lembaga pengguna seperti Peduli Lindungi, pendaftaran NPWP, dan Bapak Ibu di sana akan memilih ditampilkan dengan menu-menu yang lain seperti itu. Tapi di awalnya Bapak Ibu, sahabat Dukcapil semua, itu harus terverifikasi dulu datanya. Ya, dari data nama, NIK, tempat domisilinya, alamat. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikerjasamakan dengan Dukcapil. Sehingga lembaga pengguna yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil sesuai dengan PKS-nya yang sudah ditandatangani bahwa elemen data yang dibutuhkan sesuai dengan bisnis proses di lembaga pengguna itu bisa sesuai, sehingga validitas peserta atau nasabah masyarakat data penduduknya itu betul-betul valid dan bisa diproses untuk pelayanan berikutnya. Selanjutnya,
terkait contoh sistem yang akses data Dukcapil sama ya. Tadi juga ini contoh yang berikutnya BPJS Kesehatan untuk melakukan pelayanan secara online ya, mendaftar BPJS Kesehatan maupun mendaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi hampir sama tadi dengan yang di depan, Peduli Lindungi pendaftaran NPWP, untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pun Bapak Ibu secara sadar menginput datanya sendiri ya, menginput di situ, di kolom-kolom itu nanti dengan adanya kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, datanya akan diadu ya, diadu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu true, itu akan terus ke step berikutnya, tapi kalau false Bapak Ibu akan tertolak. Berarti datanya tidak sesuai dengan data Dukcapil, belum valid. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bersama. Kadangkala yang seperti Bapak Ibu ketahui, validnya itu kadang terjadi karena data kita tidak sama dengan apa yang sudah tercatat di dalam database. Mungkin Bapak Ibu bawa KTP yang lama, ya, yang belum waktu itu menyesuaikan alamat yang baru, sehingga perlu nantinya Bapak Ibu sekalian memastikan data yang dibawa ke dalam proses pelayanan itu adalah data yang terbaru, data yang terupdate, sehingga akan sama dengan di database. Seperti itu. Selanjutnya di slide berikutnya, ini juga ada contoh pendaftaran registrasi kartu prabayar. Ya, ini tadi kami sampaikan di awal juga, saya perlu diinformasikan juga bahwa Bapak Ibu ini dalam mendaftar kartu prabayar, itu yang diinput juga ada nomor NIK Bapak Ibu sekalian. Sahabat Dukcapil seluruh Indonesia pastinya akan terkendala kalau misalnya NIK-nya tidak valid, tidak bisa untuk mendaftar memiliki kartu prabayar. Dan juga PPDB, penerimaan peserta didik baru, ini juga menggunakan nomor induk kependudukan. Bapak Ibu sahabat Dukcapil yang memiliki anak yang tadinya sekolah tidak memiliki NIK yang valid, segera laporkan ke kita, nanti kita proses untuk sinkronisasinya. Mungkin Bapak Ibu perlu nanti di akhir paparan ini kami sampaikan kemana untuk menghubungi Dukcapil, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu terkendala di lapangan bisa dibantu oleh Dukcapil. Selanjutnya dalam hal know your customer ya, EKYC ini penting Bapak Ibu ya, karena kalau kita sudah mengarah ke revolusi industri 5.0, kan semua sekarang by elektronik. Iya, kalau dulu masih datang secara manual ya ke pelayanan, Bapak Ibu mengisi biodata, terus input data, Bapak Ibu disurvei on-site, baru diverifikasi kembali lagi ke customer service bagian back-end dari administrasi, dicek kembali gitu ya, secara manual. Nah, itu fungsinya apa? Untuk mengetahui pengguna identitas dari calon nasabah. Ini secara manual. Nah, ini ada sangat perubahan yang sangat drastis dengan adanya elektronik EKYC ini, know your customer, maka kita akan memangkas yang namanya secara manual itu Bapak Ibu. Nah, di slide berikutnya Bapak Ibu tinggal input data saja di aplikasi ya yang disediakan oleh lembaga pengguna, katakanlah di perbankan, Bapak Ibu ingin buka rekening, Bapak Ibu tinggal buka HP Android Bapak Ibu, klik di situ, masukkan data, sehingga data Bapak Ibu akan diverifikasi melalui Dukcapil secara online. Setelah itu diverifikasi juga melalui verifikasi face recognition, FR, wajah Bapak Ibu. Kalau kita punya fasilitas di HP-nya ada kamera, itu nanti bisa selfie ya. Bapak Ibu menggerakkan ke kanan, ke kiri, sesuai dengan aplikasi yang disiapkan oleh lembaga pengguna, dan dicek kebetulan datanya dengan database Dukcapil, sehingga nanti datanya akan ketahuan apakah itu valid atau tidak. Nah, pada saat valid, Bapak Ibu tentunya bisa buka akun, gitu ya. Nah, dan tidak perlu lagi menggunakan secara manual on-site.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu onsite, cukup di rumah saja, pelayanan itu bisa dilakukan di rumah, jarak jauh bisa. Nah, inilah manfaatnya menggunakan elektronik, know your customer. Nah, sedangkan yang tadi itu sudah mulai ditinggalkan, tetapi memang masih ada beberapa lembaga pengguna yang menggunakan metode manuali, ya, mungkin belum dari sisi aplikasinya kadang mungkin ada trouble gitu ya, sekali-sekali mungkin onsite ya mungkin, tapi dengan adanya Know Your Customer ini kita memangkas yang layanan yang tadi lama menjadi layanan yang sangat cepat seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, dalam hal melakukan pelayanan dokumen kependudukan Dukcapil, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus pastikan dulu setiap anggota keluarga kita sudah memiliki NIK. Ya, jadi pastikan kalau misalnya dari anggota keluarga kita itu sudah memiliki NIK. Ayo mulai sekarang dicek keluarganya, dilihat apakah sudah memiliki NIK semua. Ya, kalau sudah, alhamdulillah, ya syukur. Kalau belum, ya silakan datang ke Dinas Dukcapil setempat tempat Bapak Ibu domisili untuk dilakukan pencatatan di Dukcapil. Monggo silakan Bapak Ibu. Ini penting dicek kembali apakah sudah lengkap kartu keluarga, terus akte kelahiran. Mungkin Bapak Ibu yang anaknya sudah lahir, sudah sekolah tapi belum memiliki akte kelahiran. Silakan diurus Bapak Ibu. Ini penting sekali buat buat kita nantinya untuk kepastian identitas penduduk seperti itu. Dan yang kedua, memastikan dokumen yang dipegang adalah dokumen terbaru. Tadi juga saya sudah sampaikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sahabat Dukcapil seluruh Indonesia datang ke dinas atau datang ke lembaga pengguna untuk dilayani, pastikan dokumennya yang terbaru, yang terupdate seperti itu. Yang ketiga, memastikan NIK yang digunakan untuk layanan publik sesuai dengan NIK yang tercantum dalam dokumen kependudukan dengan cermat. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai nanti Bapak Ibu datang ke suatu lembaga pengguna, biasanya mereka secara langsung mengcompare data Bapak Ibu yang diisi dalam biodata itu dengan data Adminduk secara fisik, ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi nanti di-compare kalau misalnya ada kesalahan dalam penulisan di akte di kartu keluarga atau KTPL, itu segera diperbaiki. Misalnya namanya Budi pakai I, ya, bukan Y. Tapi Bapak Ibu menuliskannya di KTPL-nya pakai I gitu misalnya. Ini kan ada perbedaan. Pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran di suatu lembaga pengguna, ini akan menjadi permasalahan karena datanya tidak sinkron. Jadi Bapak Ibu sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, pastikan bahwa identitas Bapak Ibu yang tercatat di Dukcapil itu adalah data yang benar dan real, ya. Jadi secara historis dari akte kelahiran, ijazah, KTPL, kartu keluarga, Bapak Ibu clear, aman datanya. Misalnya nama saya Muhammad Farid, nama Muhammad Farid ada di akte kelahiran betul, di kartu keluarganya betul, di KTPL-nya betul, ijazahnya betul. Jadi terus kait-mengkait. Nanti kita bikin paspor juga begitu Bapak Ibu. Jadi dari sekarang kita harus sadar administrasi kependudukan sangat penting sekali. Jangan kita lengah, sepertinya sepele, tapi ini bisa menimbulkan dampak yang sangat luar biasa buat kita dalam melakukan layanan di publik, ya. Selanjutnya yang keempat, memastikan data yang ditulis diketik pada form isian atau aplikasi layanan publik sesuai dengan KTPL nama tanpa gelar. Nah, ini juga sering sekali kita dapatkan, sahabat Dukcapil masih mencantumkan gelar, ya. Nah, ini sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi kita mencatatkan nama kita di KTPL kartu keluarga itu tanpa gelar, sehingga ini memudahkan kita dalam memverifikasi data, karena dengan data nama saja ini sangat database kita kan banyak. Kalau tambah-tambahin lagi dengan gelar yang tidak tidak betul
sesuai dengan ijazah kita, dengan akte kelahiran kita, karena untuk KTPL saja, tapi ini nanti menjadi hambatan Bapak Ibu. Di akte saya udah betul, nggak pakai gelar. Di ijazah saya juga. Tetapi pada waktu Bapak Ibu di KTPL, Bapak Ibu tambahkan. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi saya melalui forum ini ya menyarankan untuk menulis tanpa gelar, itu tidak diperkenankan lagi. Ya, yang kelima, melakukan pengecekan langsung ke Dinas Dukcapil. Seandainya Bapak Ibu sahabat Dukcapil terkendala, ada hal yang terhambat dalam pelayanan di lembaga pengguna, misalnya Ibu ke perbankan, ada kendala, segera datang ke Dinas Dukcapil. Kalau misalnya Dinas Dukcapilnya diketahui ada layanan online, pengaduan online, bisa via call atau email, WA, itu silakan dilakukan sepanjang Bapak Ibu merasa sudah terlayani dengan cepat. Tapi kalau misalnya masih belum juga, mungkin Bapak Ibu bisa juga langsung datang ke Dinas Dukcapil, sehingga Bapak Ibu bisa langsung dilayani. Dan yang terakhir, untuk menghubungi call center Dukcapil di Halo Dukcapil 1500537, dan juga bisa Bapak Ibu melalui WA, SMS ya, dengan nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Itu ada beberapa nomor, tentunya dengan format ya Bapak Ibu sahabat Dukcapil seluruh Indonesia. Formatnya masukin NIK 16 digit, nama lengkap, nomor KK, domisili, nomor telepon, alamat email, dan permasalahannya. Nah ini nanti akan dilayani oleh petugas Halo Dukcapil. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak mencantumkan sesuai format, nah ini akan terkendala. Sehingga pastikan betul laporan Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan format yang sudah baku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan seluruh sahabat Dukcapil. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sahabat Dukcapil seluruh Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.